Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita bersyukur buat kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh beribadah lagi bersama-sama walaupun dari rumah. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan hadir di segala tempat, siap melawat saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita persiapkan hati kita Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, kami berdoa pada pagi hari ini mengucap syukur kepada Engkau atas segala anugerah dan kasih-Mu. Kami boleh disertai oleh Tuhan sampai pada hari ini. Kami kembali datang kepada Tuhan untuk beribadah kepada Engkau. Berkati ibadah kami ya Tuhan. Berkati seluruh para pelayan Tuhan. Berkati jemaat-Mu dimanapun berada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari kita naikkan pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah.
segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Engkau Allah mengerti. Persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli, Allah mengerti. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersorak-sorak bagi nama-Mu yang kudus. Bertahtalah di atas puji-pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kita percaya bahwa setiap langkah orang percaya ada di dalam tangan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya Yesus. Yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan apabila ia jatuh, ia tidak akan tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita bersyukur punya Allah yang baik. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Sama-sama katakan, tiap langkahku, tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang bimbing ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti
katakan pujian kita, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Amin. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Amin. Puji Tuhan buat segala kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Tiba saatnya sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian, Engkaulah perisaiku. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku.
kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap belajar firman-Mu dalam haleluya. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Berjumpa kembali kita Bapak Ibu Saudara dalam minggu ini, minggu ketiga di bulan Oktober. Tidak terasa Bapak Ibu Saudara, kita sebentar lagi akan masuk ke dalam minggu Desember Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita akan merayakan Natal Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada yang mendengarkan ini dan menyaksikan ibadah kita saat ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu ada di dalam perlindungan Tuhan, diberkati Tuhan senantiasa, dijagai Tuhan senantiasa, dan ada sukacita surga yang memenuhi hati kita senantiasa, dan damainya memenuhi hati kita senantiasa Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di dalam bulan Oktober ini kita diberi tema yaitu keluarga Bapak Ibu Saudara. Dan secara khusus Bapak Ibu Saudara pada minggu ini Bapak Ibu Saudara, kita diberi tema dengan yaitu iman di dalam keluarga. Iman di dalam keluarga. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keluarga itu adalah lembaga atau komunitas yang pertama Allah ciptakan di dunia. Allah menciptakan keluarga pertama sekali di dalam awal penciptaan setelah Ia menciptakan seluruh alam semesta. Kemudian Allah menciptakan Adam dan Hawa menjadi satu unit, menjadi satu lembaga keluarga di sana. Keluarga menjadi gambaran keberadaan Allah Bapak Ibu. Allah digambarkan oleh kehadiran Adam dan Hawa sebagai keluarga di sana. Menjadi suami istri, mereka memiliki anak. Allah bertujuan supaya mereka menggambarkan kehadiran Allah di bumi. Nah Bapak Ibu Saudara, keluarga tentunya oleh itu semua anggota dalam keluarga harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Menggambarkan kasih Allah akan seluruhnya. Namun Bapak Ibu Saudara, ketika pemimpin keluarga itu, ketika ada di dalam keluarga itu yang tidak hidup seturut dengan kehendak dan perintah Tuhan, maka keluarga itu akan jatuh ke dalam dosa. Mereka tidak taat kepada Tuhan, dan ketidaktaatan itu mengakibatkan kehancuran di dalam keluarga, sekaligus akan membawa kehancuran Bapak Ibu Saudara dalam rancangan Allah bagi keluarga yang tidak taat tadi. Oleh karena itu kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi rancangan Allah dalam keluarga Adam dan Hawa sebelumnya. Tapi karena mereka berdosa, kemudian itu membuat kehancuran rancangan Allah bagi keluarga Adam dan Hawa di Taman Eden. Nah Bapak Ibu Saudara, Alkitab menceritakan kepada kita Bapak Ibu Saudara dengan jelas bagaimana rencana Tuhan itu diawali dan dinyatakan melalui dan di dalam keluarga. Kita bisa melihat dengan jelas dan kita bisa melihat di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara. Ada banyak rancangan-rancangan Allah, ada begitu banyak janji-janji Allah yang dinyatakan di dalam keluarga. Misalnya keluarga Nuh, ketika semua manusia telah berjatuh ke dalam dosa, kemudian Allah memilih Nuh. Allah memilih Nuh untuk apa? Untuk membangun sebuah bahtera. Sehingga melalui keluarga Nuh lah nantinya akan ada keselamatan di bumi. Bapak Ibu Saudara, akhirnya Allah membunuh dengan air bah semua orang, bahkan semua yang bernapas di muka bumi. Dan yang diselamatkan adalah Nuh dan seisi rumahnya dan semua binatang yang ada di dalam bahtera itu. Bapak Ibu Saudara, Allah membuat perjanjian kepada Nuh bahwa tidak akan ada lagi air bah seperti yang sudah dilakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat Allah menjalin komunikasi, Allah membuat perjanjian, Allah menyatakan rancangannya ke dalam keluarga untuk nantinya kepada seisi dunia. Kita bisa melihat keluarga Abraham Bapak Ibu Saudara. Abraham dipanggil oleh Tuhan. Kemudian setelah itu Abraham kemudian dijanjikan oleh Tuhan
Abraham tidak meminta Tuhan untuk berjanji kepadanya. Tetapi Allah mengambil inisiatif untuk berjanji kepada Abraham untuk memulai suatu generasi yang sesuai dengan rancangan Tuhan melalui keluarga Abraham, melalui keturunan Abraham. Sekalipun bagi Abraham itu sesuatu yang mustahil, karena di usia tuanya dia sudah tua, Bapak Ibu Saudara. Bahkan Sarah juga sudah tua, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Allah yang berjanji, dan oleh karena janjinya, ia harus menepati janji itu, Bapak Ibu Saudara. Dan janji itu dinyatakan di dalam keluarga. Kita bisa melihat keluarga Yakub kemudian akhirnya menjadi 12 suku Israel. Menjadi satu bangsa, Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita bisa melihat Allah juga mengikat perjanjian dengan Daud, dengan keluarganya. Sehingga semua keturunan Daudlah yang menjadi raja di Yehuda atau kerajaan selatan. Bahkan sampai sekarang keturunan Daudlah yang menjadi raja di Israel. Itu adalah janji Allah, itu adalah rancangan Allah yang dinyatakan melalui keluarga. Bahkan kalau kita lihat Yusuf dan Maria, Allah memakai keluarga ini, Allah memakai mereka, Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi tempat Kristus lahir. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari dari sana, bahwa di mata Allah, satu unit terkecil yaitu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak ini dipakai Allah sebagai jalan, sebagai pintu akan digenapinya rancangan-rancangannya. Bukan tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara, keluarga saya, keluarga Bapak Ibu Saudara, anak cucu kita nantinya dipakai Tuhan untuk menggenapi rancangan Tuhan dan memuliakan namanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, perlu iman di dalam sebuah keluarga, Bapak Ibu Saudara. Perlu kita mempercayai Tuhan, ada rancangan Tuhan, ada masa depan yang Tuhan kerjakan di dalam keluarga kita dan melalui keluarga kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, itulah yang akan kita bahas pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Iman di dalam dan melalui keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan hari ini akan belajar dari apa yang dicatat di dalam Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10 yang berbicara secara langsung mengenai iman dalam keluarga Musa, Bapak Ibu Saudara. Secara khusus dalam bagian kecil ketika Musa lahir, Bapak Ibu Saudara. Saya akan baca kepada kita, Bapak Ibu Saudara, Keluaran 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Dikatakan demikian, seorang laki-laki, Bapak Ibu Saudara, ya, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalam dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya, dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani, untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu, memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu.
Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah mengambilnya dari air. Nah, Ibrani 11 ayat 23 mencatat Bapak Ibu Saudara, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tentu semua sudah tahu kisah ini Bapak Ibu Saudara. Tentu kita semua sudah hafal cerita ini. Tetapi kali ini kita melihat ini dari sudut pandang sebuah keluarga Bapak Ibu Saudara. Berbicara mengenai iman di dalam keluarga. Di dalam keluarga Musa secara khusus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbicara mengenai iman. Penulis Ibrani memberi definisi bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lebih tegas lagi Bapak Ibu Saudara, penulis Ibrani mengatakan bahwa tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Jadi jelas sekali bahwa melalui hal ini kita bisa melihat bahwa iman berbicara mengenai dasar. Iman berbicara mengenai bukti. Iman berbicara mengenai dasar dan bukti yang membawa kita, yang membawa seseorang percaya untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Jadi iman itu berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Iman menjadi dasar kita berhubungan dengan Tuhan. Iman menjadi bukti dari apa yang kita percayai kepada Tuhan, Bapak Ibu. Di dalam bahasa Ibrani kata percaya itu atau iman itu adalah aman. Sementara di dalam bahasa Yunani itu adalah pisteu atau pistis Bapak Ibu Saudara. Itu artinya kita mempercayakan atau percaya atau menyerahkan diri kepada Tuhan. Atau menyerahkan diri kepada sesuatu objek Bapak Ibu Saudara. Di sini Alkitab memberikan arti yang sama antara percaya dan iman. Yakni mempercayakan diri kita atau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita mengatakan aku percaya kepada Tuhan, aku beriman kepada Tuhan, berarti aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan dan Tuhan ambil alih hidupku. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kisah Keluaran ini, secara khusus mengenai kisah kelahiran Musa ini Bapak Ibu Saudara, menunjukkan kepada kita bagaimana iman di dalam keluarga itu bekerja. Orang tua Musa adalah orang Lewi, ayahnya tidak disebutkan namanya, tetapi di pasal-pasal setelahnya kita tahu ayah Musa adalah Amram dan ibunya adalah Yokebed. Amram dan Yokebed mereka menikah Bapak Ibu Saudara. Mereka berdua akhirnya memiliki keturunan. Tentu pernikahan kita lakukan, tentu salah satu tujuannya adalah keturunan Bapak Ibu Saudara. Nah, mereka berdua memiliki keturunan yaitu Harun dan Miriam. Mereka sebelumnya dan selama ini tinggal di tanah Goshen di Mesir. Kita kembali flashback ke belakang bahwa ketika Yusuf masih hidup, Yusuf menjadi orang kedua di Mesir Bapak Ibu Saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara, orang-orang Israel mengalami pertumbuhan yang baik, mengalami pertambahan juga Bapak Ibu Saudara, baik secara keturunan maupun Bapak Ibu Saudara secara ekonomi. Karena apa? Karena ketika Yusuf ada di Mesir, Yusuf menjadi orang kepercayaan Raja Firaun Bapak Ibu. Sehingga semua keturunan Ibrani, saudara-saudara Yusuf, itu mendapat perlakuan yang baik selama mereka di Mesir Bapak Ibu Saudara. Nah, begitu juga Bapak Ibu Saudara, setelah Yusuf meninggal Bapak Ibu Saudara, dan semua orang yang sebantaran dengan Yusuf itu meninggal, sudah tidak ada. Bahkan juga Raja Mesir dan penatua-penatua, bahkan pembesar-pembesar Mesir yang mengenal Yusuf juga sudah tidak ada. Maka Raja Mesir yang baru timbul Bapak Ibu Saudara. Raja Mesir yang baru ini melihat bahwa bangsa Israel
keturunan Ibrani ini menjadi sebuah ancaman bagi bangsa itu. Sehingga mereka memperbudak Bapak Ibu Saudara, memperbudak bangsa Ibrani ini, memperbudak orang-orang Israel ini dengan lebih keras lagi, supaya mereka tidak bertumbuh pesat. Mereka tidak berkembang dengan pesat Bapak Ibu Saudara. Sehingga mereka harus ditindas semakin berat Bapak Ibu Saudara. Raja Firaun mengeluarkan perintah untuk mereka di dalam pekerjaan ditindas dengan berat. Tetapi penindasan yang dilakukan oleh orang-orang Mesir ini Bapak Ibu Saudara tidak berhasil untuk mengurangi pertumbuhan daripada orang-orang Israel. Itu tidak berhasil dilakukan sehingga raja mengeluarkan perintah baru. Raja mengeluarkan perintah baru, yaitu setiap anak laki-laki harus dibunuh. Setiap anak laki-laki orang Ibrani yang baru lahir harus dibunuh. Bahkan raja memerintahkan kepada bidan-bidan untuk membunuh setiap anak laki-laki yang baru lahir. Tetapi hal ini juga tidak berhasil Bapak Ibu Saudara. Karena bidan-bidan ini ternyata juga adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga mereka ketika mereka menolong persalinan perempuan-perempuan Israel, mereka tidak membunuhnya Bapak Ibu Saudara. Tetapi mereka membiarkannya hidup dengan alasan bahwa mereka sudah lahir sebelum kami datang. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, raja terus bergerak. Raja terus mencari bersama prajuritnya untuk semua anak-anak yang baru lahir itu dibunuh. Nah di dalam bagian inilah Bapak Ibu Saudara, Musa lahir. Di dalam situasi yang seperti inilah Musa lahir. Kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara hal ini, bahwa ketakutan raja akan kehilangan jabatannya membuat raja tidak berpikir jernih, bahkan menjadi jahat Bapak Ibu. Kadang ketakutan kita akan kehilangan sesuatu bahkan bisa menghalalkan segala cara Bapak Ibu. Membuat kita menjadi jahat. Membuat kita menjadi tidak menentu Bapak Ibu Saudara. Karena kita takut akan sesuatu. Takut kehilangan harga diri, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan posisi, ketakutan itu akan membuat kita menjadi jahat Bapak Ibu. Nah oleh itu janganlah kita membuat keputusan ataupun sebuah tindakan yang didasarkan atas ketakutan atau kekhawatiran kita akan kehilangan sesuatu yang sebenarnya itu tidak kekal Bapak Ibu Saudara. Jabatan, posisi dan lain sebagainya, penghargaan-penghargaan dari manusia yang tidak kekal, janganlah kita takut kehilangan itu sehingga kita menghalalkan segala cara olehnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam situasi yang mencekam seperti itulah Musa dilahirkan. Oleh itulah ketika Musa lahir Bapak Ibu, orang tuanya menyembunyikannya selama 3 bulan. Sekalipun ini melanggar perintah raja Bapak Ibu Saudara. Tetapi mereka tidak takut kepada perintah itu. Mereka tidak dapat lagi menyembunyikan bayi itu. Kemudian mereka membuat Bapak Ibu Saudara, membuat pandan dan mereka memakalnya Bapak Ibu, peti pandan memakalnya dengan ter dan gala-gala dan ter Bapak Ibu Saudara. Kemudian mereka menghanyutkannya di sungai Nil. Nah Bapak Ibu Saudara, hal ini bisa juga dikarenakan kenapa mereka harus membuang. Karena ini mungkin mereka melihat situasi semakin hari semakin mencekam. Sehingga setelah 3 bulan, biasa Bapak Ibu Saudara, anak-anak sudah mulai 3 bulan, sudah mulai bersuara keras Bapak Ibu Saudara. Kemudian sudah mulai aktif Bapak Ibu Saudara, tidak bisa lagi disembunyikan Bapak Ibu Saudara. Nah hal inilah Bapak Ibu Saudara yang akhirnya memutuskan mereka untuk membuang dalam tanda kutip ke sungai Nil. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita melihat akhirnya bayi Musa itu selamat. Dan kemudian dirawat oleh putri Firaun sendiri Bapak Ibu. Tentu semua itu Bapak Ibu Saudara terjadi bukan karena manusia saja. Bukan karena kebetulan. Tetapi ada campur tangan Tuhan di sana. Ada campur tangan Tuhan di sana Bapak Ibu Saudara yang berkarya jauh lebih lagi.
bahkan lebih lagi di dalam hidup dan keluarga Musa. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sini, dari cerita ini, kita bisa belajar beberapa hal mengenai iman di dalam keluarga. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, iman memberi kita pengharapan, Bapak Ibu. Iman memberi kita pengharapan. Ketika kita beriman kepada Tuhan, maka di saat yang sama kita akan mendapatkan harapan. Harapan itu akan memberi kita kekuatan, memberi kita energi, memberi kita semangat untuk menjalani kehidupan sekalipun sulit, Bapak Ibu Saudara. Harapan ini seperti angin yang segar bagi paru-paru kita, Bapak Ibu, yang masuk dan menyegarkan tubuh kita. Harapan itu menguatkan kita. Harapan itu energi bagi kita untuk tetap bertahan dan melanjutkan kehidupan ini. Tanpa harapan, maka kita tidak lagi bergairah melanjutkan kehidupan ini. Tanpa harapan, Bapak Ibu Saudara, maka kita tidak lagi bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itulah kita melihat ada banyak orang yang mengakhiri hidupnya. Adalah satu, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi cirinya adalah mereka kehilangan pengharapan. Ketika engkau kehilangan harapan, maka engkau akan berputus asa. Pengharapan juga akan memberikan kita kuasa untuk melihat masa depan. Oleh karena harapan yang adalah maka kita semangat bekerja. Oleh karena harapan yang ada maka kita semangat belajar. Oleh karena harapan yang ada maka kita semangat melakukan segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara, untuk mencapai impian-impian kita. Oleh karena itulah penulis Ibrani mengingatkan kepada kita juga, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Ibrani 6 ayat 19 dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dengan pengharapan yang kita miliki, Bapak Ibu Saudara, maka kita dapat terus maju menggapai impian-impian kita. Di dalam kisah kelahiran Musa, kita melihat iman orang tua Musa yang memberi harapan bagi mereka. Sekalipun situasi dan kondisi begitu menekan mereka, menghimpit mereka, tetapi mereka tidak berputus asa, Bapak Ibu Saudara. Mungkin sebagian besar orang tua pada saat itu tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang tua Musa, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada banyak orang tua yang punya anak laki-laki pasrah begitu saja, berputus asa, apa boleh dibuat? Raja sudah perintah, maka semua anak laki-laki harus dibunuh. Mereka pasrah saja. Tetapi tidak bagi orang tua Musa. Mereka beriman kepada Tuhan. Dan mereka punya pengharapan. Mereka iman, mereka memberi harapan. Itulah sebabnya mereka berani, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita punya harapan, kita akan berani melakukan sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Kita akan berani mengambil tindakan. Oleh karena itulah orang tua Musa berani, Bapak Ibu Saudara, menyembunyikan bayi Musa selama 3 bulan. Sekalipun itu bertentangan dengan perintah raja dan bisa saja membahayakan kehidupan mereka sekeluarga. Bisa saja ketika itu ketahuan, maka raja mengamuk dan membunuh mereka sekeluarga. Tetapi karena iman, karena harapan itu, mereka berani melakukan itu. Oleh karena harapan yang mereka milikilah, Bapak Ibu Saudara, mereka memiliki ide membuat peti dari pandan, membalutnya dengan gala-gala dan ter. Kemudian mereka menaruh bayi itu dan menaruhnya di sungai Nil. Itu karena apa? Karena ada harapan. Iman, Bapak Ibu Saudara, akan memberikan kita pengharapan, Bapak Ibu Saudara. Harapan itulah yang membuat orang tua Musa menjadi tega membuang bayi Musa ke sungai Nil. Sekalipun sebenarnya tidak ada dasar untuk berharap, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada dasar apakah bayi itu akan selamat kalau mereka buang ke sungai Nil.
Bayi Musa bisa saja tenggelam dan akhirnya mati. Bayi Musa bisa saja didapati oleh orang-orang atau prajurit-prajurit Firaun, tentara-tentara Firaun. Bahkan bisa saja didapati oleh orang-orang jahat di tengah-tengah sungai Nil itu. Bisa saja Bapak Ibu Saudara, bahkan sekalipun putri Firaun yang mendapati bayi itu. Kan bisa saja putri Firaun itu menemukan bayi Musa. Tetapi tidak ada dasar putri Firaun harus menyelamatkannya. Bisa saja putri Firaun mengingat perintah ayahnya, mengingat perintah raja, bahwa setiap bayi orang Ibrani harus dibunuh. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tetapi sekalipun tidak ada jaminannya Bapak Ibu Saudara, orang tua Musa memiliki harapan dan mereka bertindak, mereka melakukan sesuatu Bapak Ibu Saudara. Itulah karena pengharapan itulah Bapak Ibu Saudara, maka mereka melakukan semuanya itu. Putri Firaun juga bisa memberikan bayi itu ketika dapat, kemudian diberikan kepada raja, diberikan kepada tentara prajurit-prajurit untuk dibunuh. Namun tidak demikian yang terjadi Bapak Ibu. Yang terjadi adalah iman membuka harapan bagi orang tua Musa, bahwa selalu ada jalan atas setiap masalah. Selalu ada pintu yang terbuka ketika pintu yang lain tertutup. Selalu ada kesempatan ketika kita percaya kepada Tuhan. Selalu ada pertolongan Tuhan yang datang di dalam segala situasi dan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ketika kita beriman, maka iman itu akan membawa kita kepada pengharapan. Sehingga kita Bapak Ibu Saudara bersemangat. Sehingga kita bersuka cita. Sehingga kita bergairah menjalani kehidupan ini. Bukan letih lesu putus asa Bapak Ibu. Tapi kita bergairah menjalani hidup ini. Bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita mempercayai Tuhan yang besar. Yang bekerja di dalam hidup kita. Yang bekerja di dalam keluarga kita Bapak Ibu Saudara. Apapun masalahmu dalam keluargamu, apapun pergumulanmu dalam keluargamu, selalu ada harapan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, yang kedua Bapak Ibu Saudara, iman itu mendorong kita untuk bertindak. Ketika orang tua memiliki iman kepada Tuhan, itu mendorong mereka untuk berbuat sesuatu, bukan berdiam diri. Mereka menyembunyikan bayi Musa 3 bulan. Setelah itu mereka membuat sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya. Ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberaus sungai Nil. Orang tua Musa dan kakaknya bertindak menyelamatkan bayi itu Bapak Ibu Saudara. Di dalam bagian ini kita bisa belajar mengenai iman yang bertindak. Ketika kita percaya, ketika kita beriman, menyerahkan diri kepada Tuhan bukan berarti kita berdiam diri. Tetapi kita melakukan bagian kita Bapak Ibu. Kita melakukan bagian kita dan kita mengizinkan Allah melakukan bagiannya. Beriman itu Bapak Ibu Saudara membuat kita aktif, bukan pasif. Beriman itu membuat kita aktif, bukan pasif. Mempercayai Allah bukan berarti kita pasif sehingga kita tidak berbuat apa-apa. Tetapi mempercayai Allah, menjadi orang percaya atau orang beriman, itu membuat kita menjadi orang-orang yang aktif. Oleh karena iman itulah orang tua Musa menyembunyikannya Bapak Ibu Saudara. Oleh karena iman itulah orang tua Musa selama 3 bulan menyembunyikan bayi Musa. Dan melakukan semua apa yang bisa mereka lakukan Bapak Ibu. Jadi ketika kita percaya, kita menjadi orang-orang yang aktif. Maka orang percaya bukanlah orang yang malas Bapak Ibu Saudara. Orang percaya menjadi orang percaya adalah menjadi orang yang rajin. Menjadi orang yang tekun. Menjadi orang yang sabar menanggung segala sesuatu. Karena iman itu bekerja dengan aktif. Bapak Ibu Saudara, penulis Yakobus mengatakan kepada kita dalam Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati.
Bapak Ibu Saudara, kita mengatakan saya percaya kepada Tuhan. Itu bukan berarti kita kemudian pasif dan berdiam diri. Tetapi ketika kita katakan saya percaya Tuhan punya rancangan bagi saya, maka saya akan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab saya. Saya akan melakukan semaksimal mungkin apa yang menjadi bagian saya. Karena beriman itu aktif. Iman membuat kita aktif untuk bertindak dan melakukan bagian kita. Orang beriman bukanlah orang yang malas. Tetapi sebaliknya ketika kita bertumbuh dalam iman, membuat kita menjadi orang-orang yang rajin, orang-orang yang tekun, orang-orang yang sabar. Bapak Ibu Saudara, kita semakin hari semakin aktif, semakin rajin dan semakin tekun. Karena kita percaya apa yang kita lakukan di dalam Tuhan akan selalu berbuah manis. Percaya Bapak Ibu Saudara, apa yang kita tabur di dalam Tuhan akan kita tuai. Apa yang kita lakukan di dalam Tuhan akan selalu berbuah manis dan indah pada waktunya. Oleh karena itu ketika kita percaya kepada Tuhan, mari terus mendorong hidup kita untuk aktif bertindak. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, iman akan membawa kita kepada kesepakatan Bapak Ibu Saudara. Jika kita melihat kelahiran Musa, di antara seluruh anggota keluarga, baik orang tua maupun anak-anak, ada kesepakatan Bapak Ibu Saudara. Mereka membagi tugas untuk keamanan bayi itu. Hal ini tentu dimulai dari Musa lahir Bapak Ibu Saudara. Kemudian mereka menyembunyikan itu 3 bulan. Kalau semua orang di dalam rumah tidak ada kesepakatan, maka tidak mungkin mereka bisa menyembunyikannya selama 3 bulan. Kemudian mereka membuat peti dari pandan. Kemudian mereka Bapak Ibu Saudara menaruhnya di Sungai Nil. Ada tugas-tugas yang mereka bagi Bapak Ibu. Orang beriman akan membawa kesepakatan di dalam sebuah keluarga. Kalau kita beriman, sesama orang beriman dalam satu keluarga, maka kita seharusnya bersepakat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ketika kakak Musa melihat, mengamati, kemudian melihat bahwa putri Firaun yang mengambil bayi itu, maka kakak Musa atau Miriam itu langsung menawarkan inang pengasuh kepada putri Firaun. Kemudian putri Firaun pun menyetujui sehingga Musa tetap disusui oleh ibu kandungnya sendiri. Haleluya. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Musa tetap disusui oleh ibu kandungnya sendiri. Bahkan ibu kandungnya mendapat upah dari hasil menyusui dan merawat bayinya sendiri. Itu menjadi berkat yang kedua Bapak Ibu Saudara. Menjadi berkat double Bapak Ibu Saudara. Yang diterima oleh keluarga Musa atas iman mereka Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kakak Musa menyampaikan itu kepada putri Firaun, apakah kakak Musa itu memang berhikmat seperti itu? Tentu tidak Bapak Ibu Saudara. Tentu mereka sudah membuat perencanaan sebelumnya, bahkan jauh sebelum mereka membuang bayi itu ke Sungai Nil. Nah dari hal inilah Bapak Ibu Saudara kita dapat belajar bahwa iman akan membawa kita kepada kesepakatan. Kesepakatan akan membawa kita kepada kerjasama yang baik sehingga kita dapat melalui masalah pergumulan dengan baik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita dalam keluarga mengalami masalah Bapak Ibu, mengalami pergumulan, jangan kita saling menyalahkan. Seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Seperti yang dilakukan oleh Adam kepada Hawa, Hawa kepada ular dan lain sebagainya. Jangan kita saling menyalahkan. Justru ketika ada masalah pergumulan, maka kita perlu bersepakat mencari jalan keluar. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang percaya Bapak Ibu Saudara. Alkitab juga mengajarkan kepada kita, ada banyak keluarga yang bersepakat. Mereka dapat melalui masalah dan pergumulan yang sedang mereka hadapi. Misalnya, ketika Nuh hendak membangun bahtera, Nuh tidak membangunnya sendirian. Nuh pasti bersepakat dengan keluarganya. Nuh pasti bersepakat dengan anak-anaknya.
sehingga mereka bisa masuk ke dalam bahtera itu bersama-sama, merawat seluruh binatang-binatang yang bernapas yang masuk ke dalam bahtera itu. Ada kesepakatan, ada kerjasama. Itulah ciri orang beriman, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melihat juga di dalam cerita janda miskin, seorang janda yang punya utang ini, Bapak Ibu Saudara. Di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7 diceritakan bahwa suaminya adalah seorang nabi juga. Kemudian suaminya sudah meninggal dan dia ditinggalkan dengan utang. Kemudian dia datang kepada Elisa. Kemudian setelah dia datang kepada Elisa, Bapak Ibu Saudara, kemudian Elisa memberi arahan untuk meminjam semua buli-buli yang ada di tetangganya. Sehingga mereka menuang ke dalam buli-buli itu. Kemudian apa yang mereka tuang itu menjadi minyak, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu tidak dilakukan oleh si janda ini sendiri, tetapi ia melakukannya bersepakat dengan kedua anaknya, melakukan apa yang menjadi perintah Elisa. Bapak Ibu Saudara, ada kesepakatan. Yesus juga berkata, memerintahkan kepada kita, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di sana aku hadir. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di sana aku hadir. Ini bukan berbicara kalau 2-3 orang baru Allah hadir. Tetapi ini berbicara ketika 2 atau 3 orang bersepakat di dalam Tuhan, maka Allah hadir di sana. Dalam bagian ini kita belajar, Bapak Ibu Saudara, ada kuasa dalam kesepakatan. Terlebih jika kesepakatan itu sejalan dengan apa yang menjadi kehendak dan rancangan Tuhan tentunya. Mari Bapak Ibu Saudara, di dalam keluargamu, mari engkau bersepakat, suami dan istri dan anak-anak, orang tua dan anak-anak bersepakat datang kepada Tuhan, melihat kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan bekerja dalam keluarga kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang dapat kita pelajari dari kisah kelahiran Musa ini, iman yang ketiga adalah iman itu akan membuat kita melihat, Bapak Ibu Saudara. Iman itu akan membuat kita melihat, dikatakan Bapak Ibu Saudara, bahwa iman membuat kita melihat apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita. Iman membuat kita melihat apa yang menjadi tindakan Allah, sehingga kita bisa berjalan bersama-sama dengan Allah. Hal inilah yang dialami oleh orang tua Musa ketika Musa lahir dan mereka melihat Musa, Bapak Ibu. Di dalam ayat yang kedua mengatakan, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik. Bapak Ibu Saudara, di sini dituliskan cantik. Kemudian setelah dilihat itu cantik, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Sebenarnya terjemahan ini kurang tepat, Bapak Ibu Saudara. Karena bayi Musa adalah bayi laki-laki. Kalau di dalam bahasa Indonesia tentu cantik itu adalah perempuan. Harusnya tampan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pernyataan kalimat cantik ini, kalau kita masuk ke dalam bahasa aslinya, Bapak Ibu Saudara, itu sama dengan apa yang ditulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 31. Ketika Allah selesai menciptakan segala sesuatu, Allah selesai menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah melihat itu baik. Tetapi ketika Allah selesai menciptakan manusia, kemudian dikatakan Allah melihat semuanya itu sungguh amat baik. Kata cantik, Bapak Ibu Saudara, dengan kata sungguh amat baik, di dalam bahasa aslinya adalah sama, Bapak Ibu Saudara. Yaitu tobe, dibaca tobe, Bapak Ibu Saudara. Yang artinya sungguh amat baik, sempurna, excellent. Bapak Ibu Saudara, artinya Bapak Ibu Saudara, dari hal ini kita bisa melihat gambaran bahwa apa yang dilihat oleh orang tua Musa sama dengan apa yang dilihat oleh Tuhan. Penglihatan kita menjadi sama dengan penglihatan Tuhan ketika kita beriman. Ketika kita percaya apa yang Tuhan lihat dan apa yang kita lihat menjadi sejalan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, dari sinilah kita bisa melihat ada kesamaan penglihatan antara manusia dengan Allah. Dan itu hanya bisa terjadi
jika kita memiliki iman kepada Tuhan, iman akan membuat kita melihat apa yang Tuhan lihat dan apa yang Tuhan sedang rencanakan bagi kita, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu kita juga diberi contoh, Bapak Ibu, di dalam Alkitab, dalam kisah Elisa dan bujangnya, pembantunya, yang sedang menghadapi musuh dari tentara Aram. Kita bisa, Bapak Ibu bisa baca nanti di dalam 2 Raja-Raja pasal 6, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-23. Di dalam cerita itu, Elisa dan pembantunya itu dikepung oleh tentara Aram, sehingga membuat pembantu Elisa ketakutan dan berkata kepada Elisa, "Tuan, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat ini?" Kemudian Elisa menjawabnya dengan berkata, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Pembantunya sudah melihat begitu banyak tentara Aram. Tetapi Elisa berkata, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada mereka. Bapak Ibu Saudara, kemudian Elisa berdoa. Elisa berdoa, "Tuhan, bukalah matanya hambaku ini." Bapak Ibu, apakah hambanya itu buta? Enggak. Dia melihat tentara Aram. Dia bukan orang buta, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia bukan orang percaya. Dia tidak beriman kepada Tuhan sehingga dia tidak melihat pertolongan Tuhan. Sehingga dia tidak melihat pembelaan Tuhan. Sehingga dia tidak melihat rancangan Tuhan bagi mereka, Bapak Ibu. Tetapi ketika Elisa berdoa, Tuhan membuka mata pembantunya itu. Sehingga pembantunya ini melihat begitu banyak kuda dan kereta berapi yang melindungi mereka, Bapak Ibu Saudara. Iman membuat kita melihat rancangan Allah. Iman membuat kita melihat kuasa Allah. Iman membuat kita melihat kehendak Allah. Iman membuat kita melihat apa yang menjadi rancangan Allah dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, mari percaya kepada Tuhan. Dan lihatlah pertolongan Tuhan. Lihatlah kuasa Tuhan. Lihatlah perbuatan-perbuatan Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidupmu. Dinyatakan dalam keluargamu. Bapak Ibu Saudara, iman orang tua Musa membuat mereka melihat ada rencana Tuhan bagi anaknya ini. Ada rancangan Tuhan bagi Musa. Bapak Ibu Saudara, hal yang sama juga. Ketika Bapak Ibu sebagai orang tua percaya kepada Tuhan, maka ketika Bapak Ibu melihat anak-anak Bapak Ibu, melihat orang-orang di rumah Bapak Ibu kita akan melihat bahwa Tuhan punya masa depan yang indah bagi mereka. Iman membuat kita melihat. Iman membuat kita melihat apa yang menjadi rencana Allah. Iman membuat kita melihat potensi-potensi yang ada di dalam keluarga kita, yang ada di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Iman membuat kita melihat apa yang menjadi rencana Allah dalam keluarga kita. Iman membuat kita melihat jalan yang terbuka yang Allah sediakan. Iman membuat kita melihat pertolongan Allah yang tidak pernah terlambat. Iman membuat kita melihat bahwa Allah selalu ada bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Allah selalu ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, yang keempat, Bapak Ibu Saudara, iman mengalahkan ketakutan kita. Kita bisa melihat, Bapak Ibu Saudara, penulis Ibrani. Dalam Ibrani 11 ayat 23 secara langsung dikatakan bahwa karena iman, maka Musa setelah lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut. Tidak takut akan perintah raja. Bapak Ibu Saudara, iman akan mengalahkan ketakutan kita. Mengapa kita harus takut? Allah bersama kita. Dalam bagian ini penulis Ibrani secara langsung menyatakan bahwa karena iman mereka tidak takut. Karena iman mereka tidak takut. Karena percaya, maka seharusnya kita tidak memiliki ketakutan. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, kalau kita lihat kisah ini, itu berarti mereka, orang tua Musa, lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia.
Mereka lebih menghormati Tuhan daripada Raja Firaun. Mereka lebih menghormati Tuhan di atas segalanya daripada manusia. Mempercayai Tuhan, beriman kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi penguasa tertinggi atas kehidupan ini, akan membuat kita lebih yakin, lebih teguh, lebih kuat, lebih sabar, Bapak Ibu Saudara, menghadapi masalah, problem apapun, tekanan apapun, akan memberi kita kekuatan sehingga kita tidak perlu takut, Bapak Ibu. Jangan takut, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak takut karena kita percaya Allah lah yang pegang kendali. Kita tidak takut karena kita percaya Tuhanlah penguasa tertinggi yang memegang kendali, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah takut akan apa? Kekurangan. Allah menyediakan. Jangan pernah takut akan apa? Pertolongan. Allah membuka pintu. Jangan pernah takut, Bapak Ibu Saudara. Allah sumber segalanya. Yang perlu kita lakukan adalah percayalah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, demikianlah yang dialami oleh keluarga Musa ketika itu. Mereka tidak takut kepada raja. Mereka menyembunyikan bayi Musa selama 3 bulan. Sekalipun resikonya besar, Bapak Ibu Saudara. Mereka menghanyutkan bayi Musa ke sungai Nil. Resikonya besar, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak takut. Mereka menawarkan bayi Musa kepada putri Firaun dan menyodorkan inang penyusu untuk bayi Musa. Itu resikonya besar. Apakah putri Firaun akan setuju? Tidak ada jaminan. Mereka membawa bayi Musa itu ke istana Firaun. Padahal Firaun yang memberi perintah untuk membunuh semua anak laki-laki orang Mesir, Bapak Ibu Saudara. Tetapi mereka tidak takut. Justru mereka datang kepada Firaun. Mereka bukan menjauh dari sumber masalah. Justru mereka datang kepada sumber masalah itu. Dan mereka menyelesaikan masalah itu dengan iman, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu takut, Bapak Ibu Saudara. Iman akan mengalahkan ketakutan kita ketika kita percaya. Kepercayaan kita kepada Tuhan akan mengikis ketakutan kita, Bapak Ibu Saudara. Saat kita percaya beriman kepada Allah, maka kita menyadari bahwa Allah akan bertindak dan memberikan yang terbaik senantiasa untuk kita, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, mengapa kita harus takut? Raja Daud mengatakan dalam nyanyiannya, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Mari ingat juga pujian itu, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun dimanapun, Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita, kalau Allah ada bersama-sama dengan kita, kita tak perlu takut. Amin. Kita tak perlu takut. Yang perlu adalah pastikan dirimu ada bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang perlu kita pastikan. Pastikan kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita berjalan di jalan Tuhan, bukan di jalan orang fasik. Bapak Ibu Saudara, di dalam Ulangan 31 ayat 8, ketika Musa mendapat firman Tuhan untuk meneruskan kepemimpinannya kepada Yosua, kemudian Tuhan berbicara dan menguatkan Yosua melalui Musa, dikatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jangan takut dan jangan patah hati. Bapak Ibu, Tuhan sendiri akan berjalan bersama kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat seluruh catatan Alkitab, kita bisa menemukan ada sekitar 365 kali Alkitab mengingatkan kita untuk tidak takut. Untuk jangan takut, jangan takut. 365 kali. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, di dalam setahun ada 365 hari. Itu artinya Tuhan mau kita menjalani hari-hari kita. Dalam setiap hari Bapak Ibu Saudara,
di dalam kemerdekaan, di dalam sukacita, di dalam damai sejahtera, bukan dalam ketakutan. Allah mau kita menjalani hari-hari kita dengan iman, Bapak Ibu Saudara. Iman mengalahkan ketakutan kita, Bapak Ibu. Apa yang menjadi ketakutan kita saat ini dalam keluarga kita? Perekonomian kah? Kesehatan kita kah? Hubungan-hubungan kita kah? Pekerjaan kita kah? Masa depan anak-anak kah yang ditakutkan? Apapun yang sedang Bapak Ibu takuti saat ini, mari serahkan itu kepada Tuhan. Percayailah Tuhan dalam hidupmu. Berimanlah kepada Tuhan. Percayalah Tuhan dalam hidupmu. Percayai Tuhan dalam keluargamu. Percayalah Tuhan di dalam pendidikanmu. Dalam segala aspek hidupmu. Tuhan ada bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memperhatikan orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan membela orang-orang yang percaya kepadanya. Jangan takut, Bapak Ibu Saudara. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Iman akan membuat kita tidak takut untuk berjalan di dalam kehendak Allah. Iman akan membuat kita tidak takut kepada kemustahilan, kepada hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bagi Allah. Iman akan membuat kita tidak takut untuk berserah, Bapak Ibu Saudara. Iman membuat kita tidak takut untuk berserah kepada Allah dan mengizinkan Allah bekerja dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ada 4 bagian yang kita bisa pelajari dari kisah kelahiran Musa di dalam iman dalam keluarga mereka. Pertama tadi, Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita beriman, Bapak Ibu Saudara, maka iman yang terakhir mengalahkan ketakutan kita, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, bahwa iman akan membuat kita aktif. Iman akan mendorong kita, Bapak Ibu Saudara, untuk bertindak, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita beriman, Bapak Ibu Saudara, itu akan membawa kita, memberi kita harapan. Ketika kita percaya dan beriman, kita akan melihat rancangan-rancangan Allah, rencana-rencana Allah dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan apa yang telah Tuhan sampaikan bagi kami saat ini. Ajar kami untuk selalu percaya kepadamu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu beriman kepadamu. Ajar kami Tuhan untuk selalu Tuhan hidup benar di hadapan-Mu. Tuhan, apa yang telah kami dengarkan hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu Engkau meteraikan Tuhan dalam setiap kami yang telah mendengarkan. Menjadi kekuatan bagi kami, menghiburkan kami, menguatkan kami. Sehingga kami adalah orang-orang percaya yang teguh, yang kuat di dalam Tuhan. Hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu, berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau Allah bekerja bagi mereka senantiasa. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan Engkau Allah memikul beban mereka ya Tuhan. Engkau memberikan kelegaan sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur bagi firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu selalu. Hari Bapak Ibu Saudara, kita juga akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Apa di surga kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah bangsa kami Indonesia. Berkati pemerintahan yang ada, presiden, wakil presiden, seluruh kabinet dan menteri-menterinya. Anggota dewan Tuhan, seluruh parlemen dan juga Tuhan TNI Polri. Semua Tuhan berkati mereka Bapa. Sehingga mereka memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan dan dengan keadilan. Sehingga damai sejahtera ada di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa ini Tuhan, berkati. Secara khusus Tuhan, Engkau berkati Bapa di surga seluruh Tuhan. Petugas-petugas medis yang sedang bekerja keras saat ini juga. Di dalam hal COVID-19 Tuhan, kami berdoa biarlah kuasa-Mu juga dinyatakan. Sehingga terus ada kesembuhan-kesembuhan Tuhan. Dan ada Tuhan pemulihan bagi bangsa kami. Baik secara kesehatan maupun secara ekonomi. Tuhan pulihkan.
Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa secara khusus buat kota Batam. Berkatilah kota Batam. Berkati ekonomi kota Batam. Berkati pemerintahan di kota Batam ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja-gerejamu Tuhan. Secara khusus GSJA, seluruh sidang GSJA yang ada di Indonesia. Berkati Bapa di surga. Bahkan pemimpin-pemimpin kami berkati, baik di tingkat BPP, BPD, Tuhan Engkau berkati dan juga di wilayah. Sehingga mereka Tuhan menemukan hati Tuhan, beban Tuhan, apa rancangan Tuhan dalam apa yang hendak dilakukan ya Tuhan. Sehingga Tuhan, apa yang menjadi rencanamu, Engkau genapi melalui gerejamu. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan buat GSJA Bethesda maupun GSJA Anugerah, berkati Tuhan. Secara khusus kami menyerahkan Tuhan seluruh hamba-hambamu. Engkau berkati Bapa di surga. Berkati gembala sidang Tuhan, Ibu Sarah, Ibu Nomi, Tuhan berkati Bapa di surga. Seluruh staf pelayan Engkau berkati. Seluruh jemaatmu Tuhan berkati. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sedang kehilangan pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Berkati mereka. Anak-anak kami Tuhan Engkau berkati. Pertumbuhan mereka, pendidikan mereka Tuhan berkati senantiasa. Menjadi anak-anak yang berhasil, memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa secara khusus kerinduan GSJA Bethesda untuk memiliki sebidang tanah. Dan juga Tuhan, untuk juga Tuhan Engkau Allah memberkati seluruh biaya-biaya. Dalam pembangunan nantinya juga Tuhan Engkau tolong Bapa di surga. Kami berdoa dan serahkan ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau bekerja senantiasa bagi gerejamu. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengarahkan iman kita kepada Tuhan dan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, keselamatan daripada Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dan menghiburkan kita sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita para saleh-salehnya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Mari kita naikkan pujian kemuliaan bagi Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.